Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Maka pikirkanlah, renungkanlah sekarang tentang dirimu. Jika lembaranmu lembaran catatan amal kosong dari kezaliman atau orang berlemah lembut kepadamu sehingga ia memaafkan daripadamu dan kamu meyakini dengan kebahagiaan abadi, bagaimana kegembiraanmu pada perginya kamu dari tempat pengadilan dan telah dianugerahkan atasmu pakaian ridha dan kamu kembali dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya dan dengan kenikmatan yang tidak berputar pada kehancuran pada sudut-sudutnya. Artinya kita disuruh membayangkan bagaimana kalau di waktu persidangan di hadapan Allah itu kita berhasil, lembaran-lembaran amal kita tidak ada kezaliman kepada orang, atau ada kezaliman tetapi dimaafkan. Nah kemudian kita diberitahu bahwa kita selamat, kita diberitahu bahwa kita akan menuju surga dan tidak ada lagi sesudah itu kesengsaraan. Nah kita bayangkan keadaan yang demikian itu. Nah ketika itu hatimu terbang karena senang dan bahagia. Nah ketika itu hatimu terbang karena senang dan bahagia, sudah tahu bahwa hasilnya kita selamat dan mukamu menjadi putih, bersinar dan cemerlang seperti cemerlangnya bulan pada malam bulan purnama. Maka perkirakanlah kebanggaanmu di antara para makhluk dengan mengangkat kepalamu lagi terlepas punggungmu dari dosa-dosa dan keelokan angin kenikmatan dan kedinginan ridha bersinar dari keningmu. Dan para makhluk yang terdahulu dan yang kemudian melihat kepadamu dan kepada keadaanmu, dan mereka menginginkan seperti keadaanmu dalam kebaikan dan keelokanmu. Dan para malaikat berjalan di hadapanmu dan di belakangmu, dan mereka berseru di hadapan orang banyak di padang mahsyar itu. Pengumuman dari malaikat, ini adalah si Fulan bin Fulan, Allah ridha kepadanya dan menyenangkannya, dan ia telah berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak sengsara sesudahnya selamanya. Nah, apakah kamu berpendapat bahwa kedudukan ini tidak lebih besar dari kedudukan yang kamu perolehnya dari manusia di dunia, dari riakmu, ambil mukamu, pura-puramu dan berhiasmu? Nah, mana bahagianya, mana senangnya dibanding dengan kita di dunia? Kita di dunia beramal, beribadah, riya karena dipuji makhluk. Kita melaksanakan hukum Allah, mengharapkan pujian dari makhluk. Lalu kita disanjung oleh makhluk, dipuji oleh makhluk. Hati kita gembira. Tujuan kita tercapai karena beribadah orang, dipuji orang. Nah, hati kita gembira.
Mana gembiranya dibanding dengan di akhirat tadi. Di waktu Allah mengumumkan engkau selamat, engkau masuk surga. Kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk mahsyar, Fulan bin Fulan menghuni surga, tidak ada sengsara sesudahnya. Nah, bandingkan mana kesenangannya. Di dunia kita beribadah riya karena manusia. Paling-paling banyak 1000 orang yang menyanjung kita. Itu pun kan bisa kada sampai. Itu pun bisa kada berhasil. Kita beribadah mengharap pujian orang, bisa-bisa kada dipuji orang. Kita beribadah mengharapkan agar dihormati, itu paling menghormati beberapa orang. Andai kata kita dilanggar di masjid sembahyang supaya dihormati orang, paling-paling berapa puluh ada orangnya di masjid itu yang memuji kita. Nah, dibanding dengan di akhirat, begitu kita selamat, kita diumumkan bahwa kita ahli surga, seluruh padang mahsyar mengetahui kita, seluruh padang mahsyar ingin seperti kita. Nah, kita banding mana kebahagiaannya itu antara orang yang riya di dunia dengan orang yang selamat di akhirat tadi. Nah, kalau kamu mengetahui bahwa itu lebih baik, kemenangan di akhirat itu lebih baik daripadanya riya di dunia, bahkan tidak ada bandingan baginya kepadanya. Kada ada bandingannya. Kita riya, berapa orang ada memuji kita, berapa orang ada menghormati kita. Nah, dibanding di sana seluruh umat menghendaki kita, maka berperantaralah kepada mencapai pada tingkatan ini dengan ikhlas yang murni dan niat yang benar dalam kamu bermuamalah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kita beribadah kepada Allah dengan niat yang benar, maka kedudukan seperti tadi bisa akan kita capai. Maka kamu tidak akan mencapai yang demikian itu kedudukan tadi kecuali dengannya ikhlas dan niat yang benar itu. Nah, orang-orang yang riya beribadah tapi mengharapkan sesuatu dari makhluk, itu di akhirat kaina disuruh Tuhan masuk surga, dibawa keliling surga. Ini orang di dunia beribadah riya supaya dipuji, supaya disanjung, supaya dapat penghargaan, riya. Di akhirat kena orang ini dibawa ke surga keliling. Nah, sudah keliling di surga, dikira diam lagi di surga. Habis keliling dari Tuhan, mereka melihat kalau balasanku kepada orang yang beramal karena aku, karena ikam dalam dunia beramal karena manusia, ini bukan tempat ikam. Nah, tempat engkau di neraka. Dibawalah orang tadi ke neraka. Kalau orang tadi berkata, ya Allah, jakanya kami langsung masukkan ke neraka, lebih mudah bagi kami daripada dilihat akan surga. Ternyata bukan tempat kami juga. Mengacari benar aja. Nah, mengacari benar aja, apa raya dibawa ke surga? Kada bakal di situ, langsung aja ke neraka. Engkau mengulu-ulu kami, wahai Tuhan. Ujar Tuhan, engkau pun dalam dunia seringkali mengulu-ulu aku. Engkau sembahyang seolah-olah karena aku. Engkau baca Quran seolah-olah karena aku. Ternyata engkau mengharapkan harapan pujian dari manusia. Engkau mengharapkan ganjaran balasan dari manusia. Ambillah kepada mereka balasannya. Ambillah kepada mereka ganjarannya. Surga hanya untuk orang yang ikhlas beribadah kepadaku. Jadi untuk mencapai kemenangan seperti demikian tadi, berperantaralah, bertawasullah kepada Allah dengan ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni, yang
niat shadiqah, niat yang benar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.